رمضان تجلى وابتسم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabi wa rasulahu ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan, rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pemirsa yang channel Thayyibah, Masjid Thayyibah yang dirahmati Allah, insya Allah, marilah kita tidak lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan karena rahmatnya, karena nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan serta kesempatan kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh maghfirah, bulan yang penuh dengan pahala-pahala yang menanti kita di bulan Ramadan ini, yang semoga dengan kita diizinkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menemui bulan Ramadan ini, kita dapat memanfaatkan waktu kita untuk lebih meningkatkan amal ibadah kita dan memperbaiki amal ibadah kita dan membuat ibadah kita menjadi lebih baik dari bulan-bulan sebelumnya. Tidak lupa salam serta salawat kita aturkan kepada Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, berserta sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para pengikutnya yang selalu istiqomah di jalannya. Dan semoga kita sebagai salah satu dari kelompok tersebut. Amin. Pemirsa channel Masjid Thayyibah yang dirahmati Allah, ada suatu cerita yang diceritakan oleh Gus Baha ya di salah satu pengajiannya, ketika Rasulullah dalam suatu majelis ilmu gitu ya dengan para sahabatnya di masjid gitu, ada seorang pemuda yang lewat di samping masjid gitu ya. Kalau zaman dulu masjid kan belum tertutup seperti masjid kita sekarang ya, jadi terlihat orang yang lewat. Terus pemuda itu lewat saja dan pergi. Pemuda itu membawa alat untuk bekerja dia ya, untuk bekerja ke suatu ladang mungkin ya seperti itu. Kemudian para sahabat, ada beberapa sahabat yang berkomentar, wah dia, bahasa kita ya, dia kok kurang ajar ya, kasarnya ya, kok tidak ikut pengajian Rasulullah padahal ada Rasulullah di sini, malah pergi begitu saja. Dengan ini tadi secara tidak langsung sahabat itu menyalahkan pemuda itu ya. Tapi Rasulullah tahu masalah ini. Kemudian Rasulullah malah membela pemuda itu. Pemuda itu malah dibela oleh Rasulullah. Wahai sahabatku, pemuda tadi itu belum tentu pergi tidak mengikuti kajian ini, tidak melakukan amal soleh. Bahkan mungkin pemuda itu malahan sudah mengamalkan isi kajian tersebut. Karena apa? Karena mencari rezeki, mencari uang atau ininya untuk menafkahi keluarga itu adalah salah satu perintahku, sunnahku, seperti itu. Kemudian para sahabat baru menyadari bahwa pemikiran dari sahabat tersebut keliru. Pemirsa Masjid Thayyibah yang dicintai Allah, dari cerita ini mungkin bisa kita ambil hikmah, yaitu bahwa
sudut pandang kita melihat seseorang itu dalam beribadah mungkin ada takarannya masing-masing. Tapi ketika takaran kita itu bukan takaran yang benar atau takaran yang menurut kita benar, padahal belum tentu benar, itu seperti hanya melihat tadi, pemuda tadi. Ternyata pemuda tadi itu tidak ngikut kajian, tidak ikut taklimnya Rasulullah, tapi dia mengamalkan isi taklimnya Rasulullah, yaitu menafkahi keluarga dia, menafkahi saudara-saudara dia, saudara dekat dia. Itu adalah sunnahnya Rasulullah, seperti itu ya. Jadi hikmahnya belum tentu orang yang ikut kajian, yang tidak ikut kajian itu tidak beramal soleh, seperti itu. Jadi kita harus melihat sudut pandang dari beberapa sisi. Jangan sampai hanya orang itu tidak ikut kajian tapi dia keluar dari taklim, ternyata dia bekerja untuk menafkahi keluarganya dan niatnya ikhlas dan untuk Allah Ta'ala ya. Malah pemuda itu sudah mengamalkannya seperti itu. Berarti cara pikir kita atau sudut pandang kita melihat sesuatu harus kita perbaiki seperti halnya Rasulullah tadi. Terus yang kedua, dari Ramadan ini ya, contoh dari Ramadan ini, kita sering melihat bahwa ada tadarus bersama gitu ya, kalau kegiatan Ramadan biasanya. Terus ada beberapa jamaah yang pulang sendiri, tidak mengikuti tadarus. Terus ada yang berpikir, wah itu kok nggak ikut tadarus ya, gitu ya. Kok itu nggak ikut acara kita, padahal ini harusnya berbanyak-banyak membaca Al-Quran, berbanyak-banyak menghafalkan Al-Quran dan sebagainya. Ternyata orang yang jamaah yang pulang tadi itu beramal sendiri di rumah, terus mengajarkan tadarus bareng dengan keluarga dia, itu mengajarkan anak-anak dia untuk menghafalkan Al-Quran di rumah. Mungkin itu lebih baik dibandingkan kita yang berkumpul-kumpul untuk tadarus bersama di masjid itu, di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari sini mari kita di bulan Ramadan ini kita perbaiki cara pandang kita untuk melihat seseorang yang mungkin lama mereka tidak terlihat di masjid gitu ya, melihat di masjid, terus kita jangan sampai mengolok-olok mereka, dengarin kamu ke masjid, jangan seperti itu. Belum tentu mereka itu tidak di masjid karena mereka kegiatan yang tidak bermanfaat. Mungkin saja mereka berkegiatan yang bermanfaat, yang ternyata ibadah yang dilakukan mereka itu lebih baik dibandingkan ibadah-ibadah kita yang dilakukan di masjid tersebut ya. Cukup sekian dari saya. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Aku qouli hada, astaghfirullahi walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.